Kembali lagi di CNBC Indonesia dan kita lihat poin-poin yang akan kami ulas di segmen ini. Kita akan lihat lebih detail lagi ya tentang implementasi keringanan pajak. Masih terkait juga mengenai salah satu langkah yang dilakukan begitu ya dari fiskal keringanan pajak, kejelasan skema ini ya dalam implementasi keringanan pajak, kemudian juga resiko pelebaran defisit APBN dan potensi tercapainya target pajak 2020. Kami masih bersama dengan Justinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analyst atau CITA, dan juga Head of Research CNBC Indonesia Arief Gunawan. Kita bahas satu poin yang tadi belum dibahas di segmen sebelumnya terkait juga mengenai dampak kenaikan batas maksimal restitusi pajak. Ini akan seperti apa nih Pak Yus kalau Anda lihat? Ya, ini juga bagus karena akan menolong cash flow perusahaan. Wajib pungut ini sehingga apa? Cash flow tidak tertahan sampai dengan 1 tahun. Ini membantu likuiditas mereka dan tidak perlu insentif baru. Ini hanya melonggarkan sebenarnya. Ini Anda nilai sebagai satu skema atau implementasi yang cukupkah begitu untuk keringanan pajak begitu seperti Anda bilang? Atau mungkin ada skema yang lain begitu yang harusnya juga dimiliki oleh dari sisi fiskal kita? Iya, sebenarnya kita punya instrumen lagi misalnya PPN. PPN itu undang-undang memberi ruang tarif PPN turun 5%, paling rendah. Atau kita punya skema tidak memungut atas objek tertentu. Nah mungkin bisa dipikirkan juga untuk komoditas tertentu, misalnya obat-obatan, atau masker, atau mungkin susu formula atau apapun yang mendukung kesehatan, itu untuk sementara waktu dibebaskan, atau dikurangi tarifnya jadi 5%, atau tidak dipungut sama sekali dalam waktu tertentu, supaya apa? Menjamin pasokan obat-obatan tersedia, menjamin alkes untuk menanggulangi corona ini juga tersedia. Ini bisa diberikan mungkin cukup 6 bulan saja, setelah itu bisa normal kembali. Oke. Mas Arief? Mas, ini kan ya nih masih berusaha memberikan stimulus gitu. Moneter ngasih, kemudian sekarang fiskal juga ngasih. Tapi sekarang pertanyaannya, sebenarnya ada nggak relevansi antara kondisi ekonomi yang melemah dengan target penerimaan pajak yang tercapai atau tidak gitu? Tercapai tidaknya apakah terkait dengan pertumbuhan ekonomi? Karena kalau kita mengingat pada tahun 98 ketika krisis ekonomi terjadi multidimensional itu, target penerimaan pajak terlampaui 140% gitu. Nah sekarang misalnya ada resesi ini, taruhlah misalnya terjadi resesi, kemudian pemerintah memberikan stimulus. Pertanyaannya apakah really necessary gitu? Ya, memang waktu itu kalau dibandingkan 10 tahun lalu dengan sekarang, 2008-2009 itu komoditas harga cukup tinggi. Lalu yang kedua, ada sunset policy waktu itu semacam tax amnesty kecil gitu ya, yang juga mendorong wajib pajak untuk patuh dan membayar lebih. Waktu itu ada sekitar 8,5 triliun yang didapatkan dari sunset policy. Nah tahun ini kita nggak punya lagi program unggulan yang bisa mendorong penerimaan pajak naik, bahkan harga minyak malah turun sangat dalam gitu kan. Lalu harga sawit dan sebagainya juga turun. Kita nggak punya pilihan karena penerimaan masih pro-cyclical, masih ngikuti siklus harga komoditas, maka kita nggak punya ruang yang terlalu lebar selain moderasi dan ekstensifikasi ke objek yang ada di luar yang sudah dikejar selama ini. Itu pilihan yang sangat terbatas ya. Tadi Anda singgung mengenai target yang terlalu tinggi. Apakah memang selalu terlalu tinggi? Karena kalau kita lihat shortfall-nya dalam 5 tahun terakhir menurut catatan kami selalu shortfall. Selalu shortfall dengan rata-rata 86%. Padahal kalau 5 tahun sebelumnya rata-rata shortfall-nya 94% per tahun. Kemarin terakhir juga 80 sekian persen. 84 terakhir. Jadi apakah ini targetnya yang terlalu tinggi? Ya. Pertama saya ngerespon yang sebelumnya. Ada hubungan tidak? Menurut saya kondisi ekonomi sekarang berhubungan karena tadi kita nggak bisa berharap pada komoditas ya, sehingga kinerja ekonomi betul-betul menjadi sumber penerimaan pajak sekarang ini. Lalu shortfall, betul, ada kecenderungan semakin dalam beberapa tahun terakhir ini, di bawah 90%. Dan kalau kita lihat, tahun lalu growth-nya itu cuma 1,47%, sangat rendah. Nah menurut saya, memang ada problem di perencanaan. Kredibilitas perencanaan target perlu dipertanyakan, karena selama ini hanya didrive oleh belanja. Kita pertumbuhan ekonomi diasumsikan berapa, 5%, belanja lalu diproyeksikan, dan pajak itu filling the gap, pajak itu menutup kekurangan kebutuhan belanja. Tidak berangkat dari berapa sebenarnya potensi pajak kita, lalu kita ada gap penerimaan berapa, nah skenario pajak itu adalah mengisi gap pajak sendiri, bukan mengisi gap belanja seharusnya. Ini yang menjadi problem saat ini. Maka setiap tahun kita berdarah-darah terus, karena tidak bertumpu pada
potensi real pajak. Potensi Tapi realnya di-drive oleh belanja. Potensi realnya seperti apa sebenarnya? Dan kalau kita bicara mengenai potensi penerimaan tahun ini nih seperti apa? Mungkin Ya. Pak Yus sudah menghitung-hitung. Ya, potensinya itu menarik. 2010 saya ingat, kita kan mau membuat tax gap map namanya. Mau dihitung potensi kita berapa. Itu dari mana ngitungnya? Dari realisasi penerimaan saat ini, ditambah yang non-filing, yang belum terdaftar, yang unregister, yang belum terdaftar, tadi belum bayar ya, yang underpayment, yang bayar lebih rendah, dan under reporting, melaporkan lebih rendah. 4 ini dihitung sektoral, regional, dihitung berapa. Lalu proyek berikutnya adalah mengatasi gap itu. Apa skenario? Mengurangi gap. Nah, 4 tahun berlalu itu tidak selesai tax gap map ini. Oke. Nah, ini problem kita tidak punya tax gap map. Maka kalau ditanya bagaimana, kita tidak punya peta potensi sekarang ini, belum punya. Ini problem kita. Nah, lalu bagaimana kita mau melakukan langkah-langkah strategi yang tepat kalau identifikasi masalah belum ada? Tidak bisa. Kita belum punya petanya, mana yang non-register, mana yang non-filing, mana yang underpayment dan sebagainya. Nah, harus dimulai dari situ menurut saya. Sekarang sedang dikerjakan pemerintah, meskipun agak terlambat, ya mudah-mudahan segera selesai. Sehingga bisa kita dorong ke depan itu pemungutan jangan menyasar yang sudah terdaftar, sudah relatif patuh seperti sekarang ini. Tapi nanti mengejar yang tadi di luar kandang, di luar sistem. Oke, baik. Mengejar yang di luar kanan dan juga di luar sistem. Ya, terima kasih sudah hadir di sini untuk berdiskusi. Pak Yus, terima kasih sudah hadir dan juga Mas Arief. Nanti kita lanjutkan untuk berelaborasi kembali. Dan selanjutnya Kementerian BUMN menyampaikan 12